Shalom, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini karena Tuhan telah memberi kesempatan untuk kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun banyak pergumulan kita, banyak hal yang selalu mengganggu kehidupan kita, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita meremat dan terjatuh. Melainkan Tuhan akan membangunkan kita kembali, walaupun kita tidak bersekutu di dalam gereja, walaupun kita tidak bertemu bersama-sama dengan jemaat Tuhan, tetapi Tuhan sentiasa ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggal kehidupan kita, melainkan Tuhan menyertai, Tuhan mengiringi kita, Tuhan ada di samping kita, saudara. Jadi saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita merenung sejenak dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil, yang saya petik di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar dalam pengertianmu diri sendiri." Jadi saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita pada hari ini. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang saudara pikirkan mengenai hari ini, dan juga apa yang sedang kita rencanakan untuk kegiatan dan target kita hari ini, saudara. Jadi saudaraku yang Tuhan kasihi, marilah kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan sejenaknya. Dan kita sudah menyambut perjamuan kudus di setiap rumah-rumah kita masing-masing. Walaupun kita tidak bersama, walaupun kita tidak di dalam gereja, tetapi Tuhan akan memberi tempat khususnya untuk kita, yaitu rumah kita masing-masing. Rumah kita lah menjadi bait Tuhan. Rumah kita lah untuk kita menyembah Tuhan. Rumah kita lah untuk kita memuji Tuhan. Rumah kita lah untuk kita membuat persekutuan. Rumah kita lah untuk kita berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sudah kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan matang. Pertanyaan saya yang saya berikan kepada saudara adalah, apa yang terjadi bila semuanya itu gagal? Dan apa yang kita rasakan kalau semuanya itu gagal? Jadi sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, saudara, semua Tuhan yang mengatur hidup kita. Saudara yang Tuhan kasihi, ramai orang-orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ramai manusia yang mengandalkan kekuatan dan tenaga sendiri. Jadi oleh sebab itu, saudaraku, siapakah yang mengatur? Adakah kita mengatur Tuhan ataupun Tuhan yang mengatur kita? Ini yang pertanyaan saya dengan saudara-saudara. Saudara, sudahkah saudara mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dengan matang? Pertanyaan saya kepada saudara, apa yang terjadi bila semuanya itu gagal? Dan apakah yang terjadi dan apa yang kita rasakan kalau semua itu gagal tanpa campur tangan Tuhan Yesus Kristus? Jadi saudara, marilah kita merenungkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan kita. Seperti mana Raja Daud, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun Raja Daud memiliki kesedihan, walaupun Raja Daud dibenci, walaupun Raja Daud disisa, walaupun Raja Daud memiliki hidup yang sederhana, melainkan dia tidak pernah
menyerahkan hidupnya kepada kemanusiaannya sendiri, melainkan dia berseru kepada Tuhan, dan dia minta turut campur tangan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Amsal Bijak ini memberi kita ajakan atau perintah kepada kita untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, saudaraku, tanpa ragu-ragu, dan benar-benar mengakui akan kemahakuasaan Tuhan. Jadi saudaraku yang Tuhan kasihi, percaya dalam bahasa Inggris menggunakan kata trust, yang artinya dengan serius meyakini kebesaran dan kekuatan Tuhan, saudara. Walaupun kata believe juga merupakan kata arti sama, namun arti yang lebih kuat untuk kata believe adalah percaya. Perkataan percayalah yang paling kukuh dan kuat di dalam kehidupan kita, saudaraku. Saudara-saudara yang terkasih, ramai umat Tuhan yang menggunakan kekuatan sendiri. Bahkan ramai orang menggunakan dan bersandar kepada pengertian diri sendiri. Tetapi banyak urusan-urusan, banyak hal-hal mereka lakukan, rencana yang mereka lakukan adalah mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri. Tetapi mereka tidak campur tangan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang berlaku, apa yang terjadi bila itu gagal, saudara? Apa yang mereka rasakan di dalam hati mereka, semuanya itu gagal. Marilah kita melihat kembali kebenaran firman Tuhan, seperti mana Raja Daud tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Melainkan dia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Itulah namanya Raja Daud. Dan dia diangkat menjadi raja, saudaraku yang Tuhan kasihi. Saudara yang terkasih, semua Tuhan yang mengatur di dalam kehidupan kita, saudara. Hidup kita ini adalah bait Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Kita adalah diciptakan Tuhan dari tanah debu. Dan barang siapa tidak percaya kepada Tuhan, dia akan tidak menerima hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang Tuhan kasihi, marilah kita, saya mengajak kita berserahkan hidup kita kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Bagi Tuhan tiada mustahil, dan Tuhan akan mengubah hidup kita dengan luar biasa. Seperti mana kisah-kisah silam saya dahulu. Walaupun saya dibenci, walaupun saya dianiaya, walaupun saya ditakuti, tetapi ada maksud Tuhan yang memilih saya untuk melayaninya dengan segenap hati. Dan saya yakin dan percaya Tuhan itu ada. Saya yakin dan percaya Tuhan itu hidup. Tuhan adalah 100% dan Tuhan adalah manusia 100%. Jadi saudaraku yang Tuhan kasihi, di dalam Tuhan Yesus seringkali kita menyadari bahwa hati kita ini sering memberi keputusan-keputusan atau pertimbangan untuk segala sesuatu. Dan termasuk saat bimbang menyerangi hati kita yang paling dapat merasa ganjalan. Pengaruh dalam setiap langkah kita. Bila hati kita sulit, saudaraku, berserah kepada Tuhan, saudara. Dan pikiran kita terus mencari jalan sendiri. Apakah yang terjadi dalam hidup kita, saudara, kalau kita mencari jalan tersendiri? Apakah terjadi? Adakah semua itu menjadi sukses? Adakah itu menjadi lurus, saudara? Jadi marilah, saudara, kita bersama-sama mengikuti jejak Tuhan. Jadi Tuhan berkata, percayalah dengan segenap hati. Perkataan percaya ini, saudara, menyuruh kita percaya dengan segenap hati bahwa dia dapat melakukan mujizat, bahwa dia dapat melakukan apa-apa saja. Saudaraku, dia memakai seluruh umat Tuhan. Dia memakai saya dan saudara
sehingga kita menjadi manusia yang baru, sehingga kita dapat persekutuan, sehingga kita dapat beribadah, sehingga kita dapat berdoa bersama-sama. Walaupun kita tidak dapat keluar dari rumah, walaupun kita tidak dapat bertemu, walaupun kita tidak berjabat tangan, saudaraku, tetapi dalam Tuhan Yesus Kristus kita bersaudara. Jadi saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang dapat dilakukan oleh manusia di bumi ini bila bukan karena kehendak Allah? Bolehkah kita mengubah hidup kita menjadi lebih baik tanpa campur tangan Tuhan? Pasti tidak, saudaraku. Karena kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Jadi saudara, semua Tuhan yang mengatur hidup kita. Hidup kita menjadi lebih baik kalau Tuhan campur tangan dengan kita. Kalau Tuhan campur tangan dengan kita, hidup kita lebih luar biasa. Banyak hal yang kita lakukan, banyak hal rencana yang kita lakukan. Saudara, pasti sukses, pasti lulus. Karena karena Tuhan campur tangan dengan kita, saudaraku. Saudara yang Tuhan kasihi, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk belajar percaya dengan sungguh kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, bahwa Dialah mengatur hidup kita, bahwa Dialah mengatur hidup masa depan kita, saudaraku. Bawalah semua pergumulan kita kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan. Jadi yang kedua, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Perkataan percaya dengan segenap hati, saudaraku, adalah seperti embun di waktu pagi, ya, seperti embun di waktu pagi. Kehidupan kita seperti embun di waktu pagi, saudara. Jika embun waktu pagi, dia tebar sehingga jalan tidak nampak, sehingga rumah-rumah penduduk tidak nampak oleh tutupan embun, saudara. Demikian juga kehidupan kita. Ketika waktu terbitnya matahari, embun semakin tenggelam, sehingga dia menjadi pudar, saudaraku, sehingga dia menghilangkan dirinya. Demikian juga hidup kita. Kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang kita tidak percaya. Hidup kita semakin tenggelam. Kepercayaan kita kepada Tuhan semakin menurun dan semakin tenggelam, saudaraku. Jadi oleh sebab itu, marilah saya mengajak kita, saudaraku, berserah kepada Tuhan dengan sepenuh, dengan segenap hati kita, saudara. Kita yakin dan percaya Tuhan akan sentiasa memelihara hidup kita, saudaraku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mempedulikan kita, melainkan Tuhan sentiasa hadir bersama-sama di dalam kehidupan kita masing-masing. Dimanapun kita berada, saudara pun, walaupun kita di bukit, walaupun kita di kampung, walaupun kita di bandar, walaupun kita di luar negeri, saudaraku, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka air kehidupan menetes di dalam kehidupan kita. Maka kita menerima berkat yang luar biasa, berkat yang sungguh melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, bawalah semua pergumulan kita kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiran kita padanya. Mintalah bimbingan Allah untuk kita. Semakin dimampukan dalam mengandalkan Tuhan akan masa depan kita. Menangislah dalam doa-doa, saudara, yang terus disampaikan kepada Allah. Karena setiap doa kita, saudaraku, dengan tetesan air mata kita diperhitungkan oleh Yesus Kristus untuk diubah menjadi jawaban yang mengagumkan, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mintalah petunjuk dari Tuhan mengenai yang mana kehendak Tuhan dan yang bukan. Jangan melawan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kita. Mengandalkan Tuhan. Janganlah mengandal kekuatan sendiri. Bersandarlah kepada Tuhan. Jadi saudaraku, kata jangan, percayalah kepada
percayalah dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar. Perkataan jangan itu adalah kata perintah, kata jangan, ya. Kalau kata jangan tidak disuruh, tidak usah dilakukan. Kata jangan, kata larangan adalah jangan. Janganlah bersandar dengan pengertian dirimu sendiri. Jika kita menggunakan pengertian kita sendiri, maka kita tidak memiliki jalan yang lurus. Jadi di dalam Amsal mengatakan, saudaraku, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, dia katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, saudara, maka ia meluruskan jalanmu. Barang siapa yang tidak bersandar kepada dia, maka hidupnya tidak akan menjadi luar biasa. Yaitu di dalam Mazmur mengatakan, Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang pertama, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya, tidak ragu-ragu. Dengan tidak ragu-ragu, dia percaya, saudaraku, dengan hatinya, dengan ketulusan Daud, sehingga dia percaya dengan tidak ragu-ragu, saudara. Jadi saudaraku, janganlah melawan Tuhan dengan mengandalkan diri kita sendiri, karena itu adalah sikap yang tidak sopan kepada Tuhan. Ingat ayat ini, saudara yang terkasih, karena semua Tuhan yang mengatur hidup kita. Seperti mana murid-murid Yesus, rasul-rasul diubahkan oleh Yesus. Tuhan yang mengatur, bukannya kita yang mengatur Tuhan, melainkan Tuhan yang mengatur dan mengubahkan hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang percaya, sehingga kita menjadi orang yang taat, sehingga kita menjadi anak-anak yang terang, sehingga kita menjadi garam dan terang dan pelita, saudara-saudara. Jadi marilah saya mengajak kita, saudara, mengandalkan Tuhan, dan janganlah kita mengandal ke kuasa kegelapan, pedukunan dan sebagainya, karena itu sama dengan melawan Tuhan. Bila sudah melangkah ke sana, kembalilah dan mohon pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, pemulihan dari Tuhan Yesus. Putuskanlah hubungan perdukunan, walaupun dari segi jimat-jimat, walaupun hal-hal yang tidak baik, yaitu kuasa kegelapan, kita putuskan. Mintalah pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Percayalah dengan segenap hatimu bahwa masa depan kita indah dalam tangan dan rencananya. Janganlah mengandal kemampuan pikiran kita, saudara, untuk dapat mempercayai impian, karena Allah mampu menghancurkan semuanya dengan mudah. Percayai sahaja Yesus sebagai penjaga hidup kita, saudara. Usaha masa depan kita, jalinan persahabatan, keluarga, kekasih dan sebagainya. Karena itulah medal kita mendapatkan keputusan semua Tuhan yang mengatur. Maka dari itu berserahlah kepada Yesus Kristus, maka hidup kita akan menjadi luar biasa. Jadi demikianlah firman Tuhan yang saya kongsikan bersama-sama dengan kita, saudara, supaya firman Tuhan terus meneguhkan kita, supaya firman Tuhan memberkati kita, supaya firman Tuhan terus bertunas di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan hati kita, dengan sejenak kita. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Adanya kami pada pagi hari ini, kami merenungkan dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, percayalah dengan segenap hatimu, janganlah bersandar dalam pengertianmu. Jadi pada pagi hari ini, saudara, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus berdiam di dalam kehidupan kita.
Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Supaya kami tidak bersandar dalam pengertian kami sendiri, melainkan kami bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengaturkan hidup kami manusia. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Katakan amin.